Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hamdani, NIM 2018-155 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Langsung saja kita masuk ke materi. Surat berharga. Pengertian surat berharga atau commercial paper adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi atau prestik tersendiri. Selain untuk mempermudah kegiatan transaksi, fungsi utama dari sebuah surat berharga adalah sebagai surat legitimasi karena surat berharga tersebut adalah panduan bagi si pemenang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat dari surat berharga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi yuridis dan segi fungsinya. Yang pertama dari kita pandang dari secara yuridis, manfaat surat berharga secara yuridis adalah sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena diperjualbelikan, surat legitimasi atau surat bukti tagih. Yang kedua, dari segi fungsinya, manfaat surat berharga dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai surat yang sifatnya hukum kebendaan. Yang kedua ada surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Dan yang ketiga ada surat tagihan hutang. Ciri-ciri surat berharga. Surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, di dalam surat berharga terdapat akte perintah atau janji membayar. Yang keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Dan terakhir, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Jenis-jenis surat berharga. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1, titel 6 dan titel 7 menjelaskan mengenai jenis-jenis surat berharga. Berikut ini adalah macam-macam surat berharga tersebut. Yang pertama ada wesel. Wesel merupakan surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, yang diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Pengaturan wesel dalam KUHD buku 1 bab 6 pasal 100 sampai dengan 173. Yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu, atau penggantinya atau pembawanya pada hari pembayaran. Dasar hukum surat sanggup diatur dalam pasal 174 sampai 177 KUH Dagang 29. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keraguan-raguan, HMN Purwosudijipto menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya surat promes. Yang ketiga ada cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek atau cekwe, di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Setiap cek berdasarkan pasal 178 KUHD harus berisikan yang pertama, nama dan nomor cek. Yang kedua,
nama bank terkait. Yang ketiga, perintah bayar tanpa syarat. Yang keempat, nama penerima dana atau atas pembawa. Yang kelima, jumlah dana dalam angka dan huruf. Yang keenam, tempat pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, tempat dan tanggal penarikan cek. Dan yang kedelapan, dan yang terakhir, tanda tangan penarik. Cek sendiri memiliki batasan waktu penggunaan. Untuk cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya. Tercantum dalam pasal 206 KUHD ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluarsa pasal 229 KUHD. Yang keempat, ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi dan promes atas unjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas unjuk pada waktu diperlihatkan. Persyaratan yang harus dimiliki atau dipenuhi suatu kwitansi pada pembawa adalah A. Harus ada tanda tangan atau ditandatangani oleh pembuatnya. B. Harus dinyatakan pengakuan bahwa telah menerima sejumlah uang tertentu. Yang C. Harus disebutkan nama yang kena tarik. Dan D. Harus dinyatakan penanggalangan hari pengeluaran surat kwitansi pada pembawa tersebut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada surat yang mempunyai harga. Surat ini diterbitkan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang ada tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran. Surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Contoh yang pertama itu ada surat rekta. Menurut undang-undang dapat diberi bentuk sebagai berharga, tetapi karena para pihak menghendaki agar akta itu sukar diperjualbelikan, maka akta itu diberi bentuk tertentu sehingga menjadi surat yang berharga. Contoh yang kedua ada surat bukti diri. Surat tuntutan uang biasanya nama pemiliknya tidak disebut dalam akta, yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak. Misal jenis bukti diri ialah KTP, surat tanda pegawai, karcis kereta api, karcis bis, karcis kapal, dan lain-lain. Yang ketiga ada surat pengakuan atau perintah membayar utang atas nama. Surat pengakuan utang atas nama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur dengan maksud tidak diperjualbelikan. Contohnya surat deposito berjangka, bilet giro, dan lain-lain. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.